Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, berkah selalu, dimudahkan segala urusan, amin. Nah, rekan-rekan guru, tidak bosan-bosan saya menyampaikan agar rekan-rekan guru berkenan mensupport YouTube channel saya di Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional, agar YouTube channel ini semakin berkembang. Baik rekan-rekan guru, pada video kali ini saya akan share pengalaman saya saat menyusun aksi nyata. Nah, aksi nyata ini alhamdulillah sudah lulus validasi, dan aksi nyata yang saya susun ini saya ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada di platform Merdeka Mengajar. Di pilihan aksi nyatanya itu kan ada nanti teman-teman, kalau sudah pelatihan itu akan ada petunjuknya itu ya teman-teman. Namun bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman guru yang jauh lebih hebat, karena ini kan belajar jadi guru hebat ya, tapi sekedar sharing pada teman-teman, karena sharing itu bukan hanya harta tapi pengalaman, semoga bermanfaat itu ya teman-teman guru. Oke, tanpa panjang kali lebar kali tinggi volume kali deh ya, saya akan bahas tentang sharing saya tentang aksi nyata yang telah lulus validasi. Judul aksi nyatanya perencanaan berbasis data, identifikasi, refleksi, benahi. Topik melakukan praktik identifikasi, refleksi, benahi, dan ini untuk guru. Nah, aksi nyata teman-teman itu bisa menggunakan Canva, PowerPoint atau apapun, dan nantinya harus di convert menjadi PDF seperti itu. Namun karena ini saya kurang rajin teman-teman, saya menggunakan Word lalu di PDF kan seperti itu. Nah, ini ada covernya. Setelah covernya itu terdiri dari judul dan ini logo tempat sekolah kita mengajar, disusun, nama penyusunnya saya sendiri, Aini Masyuro. Unit kerja tempat saya mengajar di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Lokasinya di Dusun Laju, Desa Wonoasri, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Banyuanyar. Dan for your information, untuk information maksudnya untuk info ya. Nah, Desa Wonoasri ini di Kuripan itu ada di demografinya gunung teman-teman. Jadi ini berbatasan dengan, kalau katanya warga sekitar, Desa Beka, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Wah, Masya Allah, keren ya. Jadi domisili saya di Banyuanyar, tapi alhamdulillah masih ditugaskan di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, yang lokasinya di perbatasan Probolinggo paling ujung di selatan ya, selatan dengan ini teman-teman guru, selatan agak ke barat ya kalau dari Banyuanyar dengan Ranuyoso itu. Nah, oke teman-teman, baik. Untuk teman-teman jika ingin melihat kondisi bisa lihat di Google Map, ketik aja SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, di situ sudah ada ulasan gitu ya teman-teman ya. Baik, kalau mau dicoba ya, oke kita coba ya. Gak ada salahnya kan nyoba teman-teman guru ya. Google Map ya. Oke, kita lihat di Google Map masih loading. Nah, ketik aja SMP N3 Kuripan 1 Atap. Nah, ini teman-teman guru. Oke, nah ini lokasi tempat saya mengajar. Nah, di sini sudah ada ulasannya ya teman-teman guru ya. Jadi saya memang sengaja memberikan ulasan di sini untuk teman-teman yang ingin melihat kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Seperti itu teman-teman guru. Nah, ini banyak ya ulasannya. Kemudian kalau mau lihat view-nya boleh. Nah, ini teman-teman guru. Jadi ini sudah perbatasan loh teman-teman. Nah, ini kan di Wonoasrinya SMP 3 Kuripan 1 Atap. Jadi teman-teman gak usah khawatir, tidak mungkin nyasar ya teman-teman ya. Ikuti aja jalannya, dan kalau ada shock terapi jalannya seperti itu di hutan gak ada orang ya wajar lah, namanya kan pegunungan ya teman-teman guru. Dan ini sudah, kalau kita geser itu sudah Lumajang loh teman-teman guru. Bentar, saya sempat melihat ya Google Map ya, ini ada di Lumajang gitu. Bentar ya. Nah, ini Ranuyoso kan. Nah, kalau kita geser, aduh, agak ke timur. Nah, wow, bentar. Nah, ini Ranuyoso. Nah, ini kan Ranuyoso. Ini sudah kelihatan Ranuyoso. Nah, geser lagi, masih Ranuyoso. Nah, ini sudah Ranuyoso loh teman-teman. Kalau kita geser, kan perbatasan. Nah, ini.
Nah ini udah Ranuyoso. Oke, kita lihat lagi SMP 3 nya. Nah ini sudah Ranuyoso loh teman-teman. Nah ini masih Kuripan kan. Nah ini Kuripan nih, kelihatan Wono Asri Kuripan. Gimana biar kelihatan nih teman-teman. Yang ini loh teman-teman, Kuripan yang ini kan. Nih Kuripan. Nah Wono Asri Kuripan. Oke, geser lagi. Nah ini desa Jenggrong, maaf bukan desa Bekah ya. Ini Bakah Tengah. Bakah Tengah Bekah kalau katanya orang sana, Bekah, Jenggrong, Ranuyoso. Nah ini kan. Nah seperti itu teman-teman ya guru ya. Ini masih Bekah. Oke, kita cek ini Wono Asri. Ini Bekah. Dibatasi gunung gitu teman-teman. Dibatasi sungai apa gunung gitu teman-teman, bukit gitu ya teman-teman ya. Nah itu for information tentang SMP 3 Kuripan 1 Atap. Nah seperti itu. Oke, kita lanjutkan sharing saya ya. Nah di halaman selanjutnya itu saya ini copy paste dari ini teman-teman, raport mutu ya. Jadi ini referensinya dari raport mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Ini ada di halamannya tuh, di Excelnya ini ada seperti ini. Jadi tahapan identifikasi, refleksi, dan benahi itu ada ini siklusnya seperti ini. Yang pertama kita identifikasi, kumpulkan dan maknai data kondisi satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya kita maknai, identifikasi ya, misalnya literasinya kurang atau apanya kurang, yang merah, yang kuning, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian refleksi, tetapkan perbaikan prioritas layanan di satuan pendidikan Anda. Nah kita itu prioritaskan apa yang ingin kita prioritaskan, misalnya literasi, numerasi, seperti itu boleh. Nah, pengawas sekolah menjadi pendamping dan fasilitator ya. Kemudian benahi, rencanakan upaya perbaikan. Nah tadi kan kita memilih misalnya literasi. Nah itu benahinya itu seperti apa rencananya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian implementasi dan evaluasi hasil secara berkala. Setelah kita rencanakan, kita implementasikan dan kita evaluasi, namanya plan do see. Plan perencanaan, do melakukan, see itu refleksi, seperti itu ya teman-teman kurang lebih ya. Oke, ini rancangan aksi nyata yang saya maksud loh itu teman-teman. Ini ada di petunjuknya yang ada di, maaf ya kalau ada rame motor ya, ada di aksi nyatanya ini ada seperti ini. Nah kita copy paste aja. Nah langkah pertama siapkan dokumen ya, laporan raport pendidikan ya. Kemudian siapkan juga dokumen kosong untuk menulis proses identifikasi, refleksi, dan benahi. Bacalah profil pendidikan yang tertera dalam dokumen, lakukan analisis secara pribadi tahap capaian di tiap indikator, khususnya terhadap indikator prioritas di satuan pendidikan Anda. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ini ada pertanyaan ya untuk tahap identifikasi. Indikator prioritas mana yang memperoleh capaian yang belum baik, kondisi atau fakta apa saja yang Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini. Ceritakan hasil amatan masing-masing. Contoh, apa yang ditemukan pada peserta didik, tenaga kependidikan dan atau lingkungan satuan pendidikan. Kemudian untuk pertanyaan yang refleksi, indikator mana yang ternyata merupakan akar masalah yang erat kaitannya dengan indikator prioritas yang belum baik tersebut, kondisi atau fakta apa saja yang Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini. Ceritakan hasil amatan masing-masing. Contoh apa yang ditemukan pada peserta didik, tenaga kependidikan, dan atau lingkungan satuan pendidikan. Itu benahi program apa yang paling tepat sebagai solusi untuk meningkatkan capaian pada indikator akar masalah tersebut, siapa penerima manfaat langsung dari program tersebut, sumber daya apa saja yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk mendukung terlaksananya program tersebut, hambatan apa yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi untuk implementasi program. Lalu unggah bukti latihan ya teman-teman, identifikasi, refleksi, benahi yang telah dilakukan baik berupa dokumen dan juga catatan hasil analisis pribadi. Nah ini catatan hasil analisis pribadi saya, ada bentuk kolom ya teman-teman. Ini kan dari raport mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Kuripan sumbernya. Nah kemudian indikator prioritas mana yang memperoleh capaian yang belum baik. Nah, kemampuan numerasi kan, kondisi fakta yang ditemukan. Ini saya ambil juga dari raport mutunya, kurang 37,14% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, analisisnya ini kemampuan numerasi peserta didik masih minimum. Maaf batuk.
Hal ini dibuktikan dengan hasil rapor pendidikan yang menunjukkan kurang dari 37,14 peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Fakta di kelas menunjukkan saat ada soal menghitung pada mata pelajaran IPA, karena saya mapel IPA ya teman-teman. Jadi kita tulis fakta yang terjadi di kelas seperti apa. Peserta didik mengalami kesulitan ya untuk menginterpretasi makna tabel, kemampuan menghitung dasar seperti pembagian angka desimal masih minim, dan hasil penilaian hariannya untuk ujian ulangan harian ya. Kalau di K13 peserta didik banyak yang memperoleh nilai di bawah KKM. Nah, ini kemampuan literasi juga yang saya bahas, masuk sedang yang 48,57%. Nah, ini kemampuan literasi peserta didik tergolong sedang. Hal ini karena ini 48,57 peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Fakta di atas masih ada beberapa peserta didik yang masih mengalami kesulitan membaca bacaan pada soal IPA berbasis literasi. Selanjutnya ini ada kualitas pembelajaran. Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Ini analisisnya, kualitas pembelajaran yang dimaksud adalah metode dan pemanfaatan media pembelajaran perlu ditingkatkan, misalnya mata pelajaran IPA perlu mengkombinasikan metode praktikum dengan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Nah, ini ada dokumentasi raport pendidikan saya ambil ya dari Excelnya dari raport itu. Kemudian tahapan refleksinya ini kan pertanyaan kan indikator mana yang ternyata merupakan akar yang erat kaitannya dengan indikator prioritas yang belum baik. Jadi dari ketiga kondisi yang merupakan akar permasalahan itu yang paling dominan karena literasinya rendah, numerasinya rendah. Saya ini merefleksikan berarti mungkin kualitas pembelajaran yang dilakukan guru. Jadi refleksi itu secara nyata kasarannya itu menyalahkan kita sebagai guru. Jadi murid itu tidak boleh disalahkan gitu loh teman-teman guru, maksudnya pembelajaran kondisi faktanya yang ditemukan pada peserta didik ya. Peserta didik juga kita akan menemukan, tapi tidak serta-merta murid itu salah gitu ya teman-teman. Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan efektif serta aktivasi kognitif dari guru. Analisisnya pada dasarnya indikator literasi dan numerasi yang masih minim. Akar masalahnya adalah kualitas pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Dengan adanya peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggiatkan gerakan literasi dan numerasi di setiap mata pelajaran yang diampu guru mata pelajaran, maka kemampuan literasi dan numerasi dapat menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, ini fakta yang didapat ya dari rapor mutunya. Untuk tahap benahinya, nah, program apa yang paling tepat kan sebagai solusi untuk meningkatkan capaian pada indikator akar masalah? Bisa dengan peningkatan GTK dan kebijakan yang menunjang penerapan praktik inovasi. Salah satunya program kegiatan benahi yang pernah dilakukan di SMP Negeri 3 Guripan 1 Atap. Ini salah satunya NGMP guru mata pelajaran. Kepala sekolah menugaskan guru mapel untuk mengikuti MGMP, rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dan berkala membahas penilaian kinerja dan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Adanya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran yang telah dilakukan guru, baik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, ini siapa penerima manfaat langsung dari program tersebut? Nah, penerima manfaat dari program peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan tentunya guru yang bersangkutan dan akan berimbas pada peserta didik itu. Nah, itu ya teman-teman guru ya. Nah, ini kan ditanya juga sumber daya apa ya yang dimiliki satuan pendidikan. Nah, sumber daya yang dimiliki untuk mendukung program peningkatan kompetensi guru dapat berupa dana BOS untuk kontribusi guru dalam mengikuti MGMP, pemanfaatan Chromebook dan tablet dapat dimanfaatkan guru dalam mengikuti pelatihan mandiri dan pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar, pemanfaatan alat tulis baik kertas, tinta, printer, laptop, dan proyektor yang digunakan sekolah dapat digunakan dalam kegiatan supervisi untuk menganalisis kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru. Nah, ini hambatan apa yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi untuk implementasi program. Hambatannya, ini kegiatan MGMP terkadang terkendala dengan tugas mengajar. Akhirnya kita itu kadang tidak ikut gitu teman-teman. Mungkin ada yang urgent ujian praktek gitu kan, tidak mungkin kan saat waktunya bersamaan dengan MGMP kita meninggalkan murid. Nah, kita lebih penting milih ujian praktek untuk murid gitu kan teman-teman guru ya, atau ujian yang lain untuk murid.
Kemudian ini, guru yang mengikuti MGMP sudah pasti akan meninggalkan peserta didik, maka antisipasi yang perlu dilakukan adalah guru mata pelajaran yang mengikuti MGMP perlu memantau peserta didik di kelas, misal dengan memberi tugas yang dapat dititipkan kepada guru piket atau tugas online yang dapat dipantau melalui aplikasi komunikasi seperti Google Meet atau WA dan lain-lain. Nah, rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dan berkala membahas penilaian kinerja dan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar terkadang tergendala waktu yang kurang memadai karena harus tetap melaksanakan tugas utama, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran. Dapat diantisipasi dengan menggerakkan komunitas belajar antar guru dan kepala sekolah sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ditemukan saat mengerjakan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Dan pengelolaan kinerja pada PMM, komunitas belajar ini dapat berkomunikasi secara online sehingga dapat tetap melanjutkan diskusi di luar jam mengajar di sekolah. Untuk kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran yang telah dilakukan guru, baik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Hal yang menjadi hambatan misalnya penulisan format laporan kegiatan ataupun antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah ya untuk menyepakati format penulisan laporan sehingga semua guru memiliki format laporan beserta lampiran modul ajar yang seragam. Nah, ini yang untuk kegiatan benahinya. Nah, ini ya dari rekom prioritas ya. Oke. Kemudian jangan lupa teman-teman guru, ini untuk ini terlalu ke bawah ini. Dokumentasi kegiatan. Nah, ini dokumentasi kegiatan saat rapat ya. Rapat koordinasi dengan kepala sekolah. Nih, akan meningkatkan kualitas pembelajaran bersama kepala sekolah dan rekan guru. Nah, ini diskusi dengan rekan sejawat tentang perangkat pembelajaran, persiapan pengumpulan berkas, pengelolaan kinerja pada PMM. Nah, ini supervisi dengan kepala sekolah tentang perangkat pembelajaran sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini supervisi dengan kepala sekolah saat pelaksanaan pembelajaran sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Ini kepala sekolahnya beliau mengamati guru mata pelajaran IPA, saya sendiri dalam ini saat maksudnya itu beliau itu menilai gitu kan, sebagai supervisi saat melaksanakan pembelajaran. Itu loh teman-teman guru. Dan jangan lupa teman-teman guru, ini lagi ya untuk keikutsertaan guru dalam MGMP IPA. Nah, ini alhamdulillah saya sebagai narasumber waktu itu dokumentasi umpan baliknya. Ini teman-teman saya minta dari rekan sejawat ya. Jadi saya bertanya, apakah kegiatan identifikasi, refleksi dan benahi pada rapor pendidikan dapat membantu guru dan satuan pendidikan untuk meningkatkan rapor mutu pendidikan dan mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Kemudian alhamdulillah direspon. Waalaikumsalam ya, dengan kegiatan identifikasi dan benahi, guru dan kepala sekolah bisa fokus dengan apa yang harus dibenahi atau ditingkatkan sehingga pada akhirnya jelas akan meningkatkan mutu pembelajaran, rapor pendidikan dan kualitas satuan pendidikan. Itu ya, ini dari teman juga alhamdulillah ya dapat umpan balik. Nah, ini juga teman-teman guru alhamdulillah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita perlu meminta umpan balik pada rekan sejawat atau kepala sekolah sebagai bukti dukung ya kalau aksi nyata kita yang telah kita lakukan. Nah, seperti itu ya teman-teman guru, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa teman-teman guru di subscribe YouTube channel saya Belajar Jadi Guru Hebat Guru Profesional agar YouTube channel ini semakin berkembang. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.